Halo Sobat RSUP Rata Toto Buya dimanapun berada bersama dengan Alter dalam podcast kesehatan bersama dengan RSUP Rata Toto Buya. Bulan Ramadan adalah bulan penuh berkah. Tapi jangan sampai kesehatan gigi dan mulut itu terabaikan. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai topik yang sudah kami siapkan, yaitu bagaimana menjaga kesehatan gigi dan mulut selama bulan puasa. Dan Alter tidak sendiri. Di sini sudah hadir bersama dengan kita Dokter Gigi RSUP Rata Toto Buya, Dokter Ikhlas Bakri. Assalamualaikum dokter. Halo, waalaikumsalam. Apa kabar dok hari ini? Alhamdulillah baik. Dan semoga hari ini kita bisa berbagi informasi yang bermanfaat buat masyarakat. Iya, baik. Baik, saat ini kita langsung saja ingin bertanya nih dari Sobat RSUP Rata Toto Buya dimanapun berada juga ingin mencari informasi nih bagaimana menjaga kesehatan gigi dan mulut. Nah, kali ini banyak juga yang bertanya di media sosial kami, bagaimana dok banyak yang mengeluh mengenai bau mulut saat puasa. Nah, sebenarnya apa sih penyebab dari bau mulut itu tersebut dok, saat bulan puasa? Oh, oke. Pertanyaan sangat bagus sekali karena ini memang menyangkut di bulan Ramadan ini banyak keluhan mengenai bau mulut ya. Iya, betul-betul. Jadi kalau kita mau menjelaskan itu bau mulut itu ada dua penyebab. Ada penyebab dari luar tubuh kita. Iya. Ada dari dalam tubuh kita. Nah, kalau dari luar itu contohnya apa yang kita konsumsi seperti kayak makan bawang-bawang kan. Oh iya, itu berpengaruh ya, juga. Habis makan bawang pasti bau mulut. Yang Iya. kedua kayak makan durian. Oh iya, betul-betul. Habis merokok juga. Iya, betul. Terus kalau dari dalam itu banyak, kayak ada penyakit asam lambung, ada diabetes, ada juga sinusitis. Terus ada juga yang menyangkut di dalam mulut. Cuma kalau misal kita lagi puasa ini, kan produksi air liur di dalam tubuh kita itu berkurang. Iya, betul-betul. Nah, kenapa bisa berkurang? Karena tidak ada aktivitas pengunyahan di dalam rongga mulut. Jadi, salah satu fungsi air liur kita itu adalah untuk membersihkan rongga mulut kita. Jadi, pas kalau kita makan, mengunyah makanan, dia menjadi self-cleansing, artinya membersihkan rongga mulut. Jadi, bakteri-bakteri yang ada dalam mulut itu berkurang. Makanya, orang yang lagi puasa berarti dia tidak ada aktivitas pengunyahan. Jadi otomatis produksi air liur atau saliva itu berkurang. Jadi makanya ada bau mulut. Yang kedua, atau memang dia memang sudah ada kayak gigi berlubang, ada karang gigi, atau bahkan ada nanah di dalam mulut. Nah, itu bisa menyebabkan bau mulut bukan hanya di bulan puasa, bisa di hari yang lain. Kalau ada faktor seperti yang itu. Yang paling penting tadi itu yang air liur itu berkurang. Untuk di bulan puasa ini mengapa bisa bau mulut seperti itu. Ternyata penyakit asam lambung juga berpengaruh seperti itu. Ya, dan betul. Baik, tadi kita sudah membahas mengenai bau mulut. Nah, sekarang ini Alter juga ingin bertanya mengenai tips singkat nih dok. Gigi tetap sehat selama bulan Ramadan. Oke, kalau tips singkat itu sebenarnya sama saja ya. Iya. Di hari-hari yang biasa, cuma waktunya yang berbeda. Kalau yang tips singkat pertama itu menjaga kesehatan gigi dan mulut, harus sikat gigi berapa kali satu hari dan? Iya, jadi kalau Alter dok, Ya. Sikat gigi itu pagi setelah sarapan, malam itu sebelum tidur sudah sikat gigi. Oh iya, betul. Cuma beda di bulan puasa ini, bedanya cuman pas di pagi hari. Kalau di pagi hari itu setelah sahur boleh langsung sikat gigi. Jadi kalau habis sahur udah nggak mau makan lagi, langsung sikat gigi. Tips yang kedua tentunya kalau ada tiba-tiba ada keluhan, ya harus langsung ke dokter gigi. Yang ketiga itu rutin ke dokter gigi minimal 6 bulan satu kali. Jadi rutinnya itu bukan maksudnya untuk harus cabut gigi dia 6 bulan satu kali itu atau harus scaling, cuma untuk kontrol supaya kita dokter gigi itu mengetahui perkembangan dari mulut pasien, apakah ada tanda-tanda gigi berlubang supaya kita bisa cegah supaya
biaya yang dikeluarkan pasien itu malah makin murah. Kan kalau dia misalkan kontrol 1 tahun 1 kali atau 2 tahun sekali, biasanya kan lebih parah kan Iya, gigi. betul. Jadi kalau 6 bulan 1 kali bisa meminimalisir tarif dari pelayanan itu sendiri. Jadi pasien lebih spend uangnya gitu. Oh iya, betul. Seperti itu. Jadi kalau misalkan sebelum 6 bulan 1 kali sudah ada keluhan, ya nggak perlu tunda sampai 6 bulan, bisa langsung datang sebelum iya. 6 bulan itu. Seperti itu. Baik. Nah, ini juga ada banyak pertanyaan yang masuk mengenai, Dok, apakah bisa ketika saat bulan puasa ini untuk memeriksa gigi di Poli Gigi RSUP Rata Totok Buyat? Ya, kalau untuk memeriksakan gigi pas lagi puasa ya, Iya, betul. sangat boleh untuk periksa gigi pas bulan puasa karena berdasarkan fatwa MUI itu tahun 2018 itu boleh saja sih, apalagi kalau misalkan cabut gigi, Iya. tambal gigi, kasih bersih karang gigi itu tidak masalah. Kalau misalkan pun harus berkumur itu juga nggak masalah karena kan itu tidak dilakukan secara berlebihan, kecuali kalau kita berkumur sengaja untuk nelan Oh iya, air betul. kumurnya kan. Kalau misalkan kita cabut gigi kan ini pas lagi sakit cabut gigi itu kan yang disuntikan di gusi itu bukan nutrisi untuk tubuh, tapi itu untuk mematikan sementara sarafnya, menidurkan sementara saraf supaya pas lagi cabut gigi tidak sakit. Jadi kan itu obat anestesi kan untuk masuk ke dalam Iya, gigi. Jadi betul. bukan untuk nutrisi. Kalaupun misalkan ada darah atau air liur boleh langsung meludah, nggak perlu langsung ditelan begitu. Kalau untuk scaling, kan scaling juga menghasilkan aerosol atau air di itu. Nah kalau aerosol itu juga nggak masalah kan, nanti habis scaling kayak scaling begitu, 1-2 menit setelah scaling langsung kumur, kan nggak menelan juga air begitu. Iya, itu juga menjadi kekhawatiran. Kalau tambal gigi sama sih, prosedur tambal gigi dengan scaling juga. Apa ada perawatan lainnya yang menghasilkan air atau cuma itu aja? Iya. Atau pernah ke dokter gigi? Iya, pernah ke dokter gigi, sering dokter. Ya, perawatan apa biasanya? Biasa scaling sih dokter yang biasa. Iya, cuma scaling sih yang pada umumnya yang untuk di bulan Ramadan itu. Oke, baik dokter. Nah, sobat RSUP Rata Totok Buyat dimanapun berada, kalau ingin periksa gigi bisa langsung datang ke Poliklinik Gigi RSUP Rata Totok Buyat ya dok? Ya, betul. Poliklinik Gigi RSUP Rata Totok Buyat buka dari hari Senin sampai Jumat, itu dari jam 8 sampai jam 12. Jadi untuk pelayanan-pelayanan yang bisa dilakukan di Poli Gigi itu pelayanan-pelayanan basic seperti tambal gigi, cabut gigi, kasih bersih karang gigi, perawatan saluran akar, ataupun ada infeksi-infeksi di dalam rongga mulut. Dan juga bisa kontrol setiap 6 bulan 1 kali. Sebelum ada keluhan wajib kontrol supaya kita bisa tahu apakah ada yang potensi-potensi penyakit gigi dan mulut di rongga mulut dari pasien ini. Seperti itu. Baik dok, tadi kita sudah menjelaskan dan ini jadi pertanyaan juga. Dok, kalau untuk pasang behel bagaimana itu dok? Nah, untuk pasang behel atau ortodonti itu sebenarnya kompetensi dari dokter gigi spesialis ortodonti. Jadi di RSUP Rata Totok Buyat ini belum ada dokter gigi spesialis ortodonti, jadi belum bisa untuk dilakukan pemasangan behel. Jadi kalau ada pasien yang ingin memasang behel itu biasanya kita langsung prepare ke Manado di dokter gigi spesialis ortodonti yang ada di Manado. Oh, baik. Kalau untuk gigi palsu sendiri? Nah, untuk gigi palsu sebenarnya juga itu ranah spesialis. Cuma dari dokter gigi umum bisa melakukan pemasangan gigi palsu yang basic-basic. Cuma di rumah sakit Rata Totok ini belum ada tarif mengenai gigi palsu. Iya. Jadi dari Poli Gigi itu belum bisa melakukan tindakan pemasangan gigi palsu karena belum ada tarif. Jadi kita menunggu dari pusat untuk menerbitkan tarif. Kalau misalkan sudah ada tarif untuk pemasangan gigi palsu dari Rata Totok sudah bisa memasang gigi palsu, nanti orang bisa infokan ke masyarakat yang ada. Seperti itu. Baik dok, terima kasih. Baik, tadi kita sudah mendengarkan berbagai informasi dan juga tips ya dok. Jadi kita sudah di penghujung acara. Terima kasih banyak dokter untuk waktu dan kesempatannya di episode hari ini. Sukses selalu. Makasih banyak untuk informasi yang telah diberikan. Oke.
Yuk lengkapi senyum sehat bersama dengan Poliklinik Gigi RSUP Rata Toto Buyat. Saya Alter, mohon pamit undur diri, sampai jumpa dan salam sehat selalu.